Oke, sadar atau enggak, sekarang ini ada dua kekuatan raksasa yang lagi berantem di dunia keuangan. Nah, di satu sudut ring, ada fintech yang janjinya tuh serba cepat, efisien, dan bisa diakses siapa aja. Terus di sudut lain, ada sistem perbankan yang udah kita kenal lama, yang ternyata fondasinya itu rapuh banget dari dulu. Nah, kali ini kita bakal bongkar pertarungan sengit ini, dan yang paling penting, apa dampaknya buat isi dompet kita semua. Kita mulai dari kutipan yang jujur aja lumayan provokatif. Ini bukan sekedar main-main kata loh. Sejarah itu udah ngebuktiin kalau krisis dan bank itu kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Artinya apa? Artinya ada satu fakta yang mungkin nggak enak didengar. Sistem perbankan yang rapuh itu bukan bug atau kesalahan sistem. Bukan, tapi emang dari sananya udah dirancang kayak gitu. Asal kata bangkrut ini, kalau kita lihat, visual banget ya, banca rota. Artinya, bangku yang patah. Dan ini bukan cuma kiasan. Coba dibayangin, zaman dulu di pasar abad pertengahan, kalau ada penukar uang yang nggak bisa bayar utang, bangku kerjanya itu bakal benar-benar dipatahin di depan semua orang. Simbol kalau reputasinya udah hancur lebur. Nah, dari situlah akar konsep bangkrut yang kita kenal sekarang. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau dari dulu aja udah rapuh banget, kok bisa-bisanya seluruh sistem ekonomi dunia kita dibangun di atas fondasi kayak gini? Jawabannya ada di satu rahasia kecil tapi penting banget, tentang cara bank nyari duit. Oke, di bagian pertama ini kita bakal bedah apa yang disebut dosa asal perbankan. Intinya, ini soal mode bisnis yang pada dasarnya pakai uang orang lain buat cari untung. Model yang, ya, emang dari sononya udah bikin sistem ini rentan banget sama guncangan sekecil apapun. Nah, ini dia rahasia besarnya. Istilah kerennya leverage. Gampangnya gini, bank itu modalnya dikit banget. Mereka itu ngambil uang simpanan kita, pinjam dari mana-mana, terus semua uang itu diputerin buat investasi. Bagian yang beneran duit mereka sendiri, yang namanya ekuitas, itu cuma secuil banget dari total dana yang mereka kelola. Emang sekecil apa sih? Coba deh lihat angka ini. Mungkin kaget ya, sebelum krisis finansial 2008, bank raksasa sekelas Deutsche Bank itu modal sendirinya cuma kurang dari 4%. Coba bayangin, dari setiap $100 yang mereka puterin, yang beneran duit mereka itu nggak nyampe $4. Sisanya $96 lebih, itu uang pinjaman. Nah, ini yang kita maksud fondasi setipis kertas, rapuh banget kan? Terus gimana caranya kerapuhan ini bisa meledak jadi krisis? Nah, prosesnya persis kayak efek domino. Coba kita ikutin ya. Pertama, bank investasi pakai duit pinjaman. Terus, sebagian kecil aja investasinya gagal. Nah, karena modal mereka sendiri tipis banget, rugi dikit aja, misalnya 5%, itu udah cukup buat ngabisin semua modal 4% mereka. Langsung, plek, banknya bangkrut. Panik nyebar kemana-mana. Kredit macet, sistem keuangan beku. Dan ujung-ujungnya, siapa yang nanggung? Ya kita semua, para pembayar pajak, lewat yang namanya bailout. Nah, di tengah sistem lama yang rapuh ini, muncullah sang penantang. Inilah gelombang teknologi finansial, atau yang kita kenal sebagai fintech, yang datang buat ngubah total cara kita pakai uang. Coba kita lihat timeline ini. Polanya kelihatan jelas banget kan? Semuanya soal percepatan. Dulu ATM butuh puluhan tahun biar dipakai semua orang. Sekarang, super app pembayaran bisa nyebar cuma dalam hitungan bulan. Tiap inovasi baru datang dengan kecepatan yang berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Nah, grafik ini nunjukin sesuatu yang mungkin agak di luar dugaan. Kita sering mikir, teknologi yang simpel pasti lebih cepat nyebarnya kan? Ternyata, datanya bilang sebaliknya. ATM dan kartu kredit itu butuh waktu lama, karena harus bangun jaringan fisik dulu, mesinnya, kabelnya, dan lain-lain. Beda sama super app yang kelihatannya lebih rumit. Mereka bisa nyebar secepat kilat karena cuma nebeng di jaringan yang udah ada. Internet dan smartphone yang udah ada di kantong kita semua. Jadi kuncinya, jaringan, bukan kesederhanaan. Jadi, pemberontakan teknologi ini bentuknya apa aja sih? Macem-macem. Ada mobile banking yang bikin kantor cabang bank pindah ke saku kita. Ada crowdfunding yang ngebuka gerbang investasi buat semua orang, nggak cuma lewat bank. Terus di belakang layar ada robot software yang ngerjain tugas-tugas rutin biar lebih efisien. Dan yang paling heboh tentu aja, mata uang kripto yang coba bikin sistem keuangan baru dari nol di luar jalur perbankan tradisional. Oke, sekarang kita sampai ke titik tumbukannya. Di bagian ketiga ini kita bakal lihat apa yang terjadi waktu sistem perbankan lama yang rapuh itu ketemu sama teknologi baru yang super disruptif. Nah, disinilah semuanya jadi rumit sekaligus jadi menarik banget. Ternyata, setiap janji manis fintech itu punya sisi gelapnya. Persis kayak dua sisi koin. Akses yang makin gampang,
Itu juga berarti pintu buat penjahat siber jadi makin kebuka lebar. Transaksi kripto yang katanya efisien, diimbangi sama harganya yang naik turunnya brutal banget. Terus, kredit yang katanya lebih demokratis, malah melahirkan ancaman baru, utang algoritmik yang dipicu sama mesin pintar. Nah, kutipan ini benar-benar jadi pengingat keras buat kita semua, apalagi di zaman sekarang. Kapanpun Anda dengar ada yang nawarin untung gede banget dengan resiko kecil, atau bahkan katanya tanpa resiko, alarm di kepala harus langsung nyala. Itu bisa jadi ciri-ciri skema Ponzi atau ya murni judi. Ingat, di dunia keuangan nggak ada yang namanya makan siang gratis. Coba kita bedah satu contoh nyata. Platform beli sekarang, bayar nanti, atau pay later. Ini bukan cuma sekedar tombol buat nunda pembayaran loh. Di belakangnya itu ada algoritma canggih yang ngintipin semua jejak digital kita. Apa yang kita cari, apa yang kita suka, apa yang kita beli. Terus dia bikinin penawaran yang paling pas buat ngegoda kita. Tujuannya jelas bukan buat nolong kita, tujuannya itu biar kita belanja terus. Ini bisa jadi jebakan yang bahaya banget, apalagi buat anak-anak muda yang mungkin belum terlalu paham soal keuangan. Oke, kita udah ngebongkar sistem lama yang rapuh, terus kita juga udah lihat janji dan bahaya dari teknologi baru. Sekarang, kita sampai ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Jadi apa artinya semua ini buat masa depan isi dompet kita? Satu hal yang pasti, perubahannya nggak bisa kita pungkiri. Teknologinya udah benar-benar berubah. Cara kita nabung, belanja, investasi, dalam 10 tahun terakhir aja udah jungkir balik. Teller bank sekarang udah pindah jadi aplikasi di HP kita. Tapi, ini pertanyaan besarnya. Apakah fintech benar-benar menyelesaikan akar masalahnya, masalah kecanduan sistem keuangan, sama utang dan resiko yang bisa bikin semuanya ambruk? Atau jangan-jangan ini semua cuma casing baru yang canggih, tapi mesin di dalamnya masih sama aja, rapuh dan berbahaya? Nah, ini membawa kita balik lagi ke awal. Kalau ternyata teknologi baru ini cuma menjalankan permainan lama dengan aturan yang sama, yaitu main-main dengan utang dan resiko, maka saat krisis itu datang lagi, dan pasti akan datang, saat bangku itu patah lagi, pertanyaannya masih tetap sama, siapa yang pada akhirnya harus bayar tagihannya? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan bareng-bareng.